Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan pada video kali ini kita akan mereview kembali tentang materi perpangkatan dan bentuk akar. Ya, untuk bilangan perpangkat, ini untuk yang konsep dasarnya ada A pangkatkan N, berarti nanti A dikalikan sebanyak N. Ya, menyesuaikan dengan N-nya adalah angka berapa. A-nya sebagai bilangan pokok atau basisnya, N-nya adalah pangkatnya. Ya, misalkan 2 pangkat 3 berarti nanti A-nya sebanyak 3, 2-nya ada 3 ya, dikalikan. Kalau 2 pangkat 5 berarti nanti 2 dikalikan sebanyak 5. Nah, selanjutnya untuk perpangkatan yang basisnya adalah positif dan negatif, dan untuk yang eksponennya adalah ganjil dan genap. Kita fokuskan lagi untuk yang negatif ya. Untuk yang pangkatnya genap, di sini angka 2, ini ganjil angka 3. Ingat kembali, kalau ada negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 2 pangkat 2, negatif 2 kali negatif 2, hasilnya positif 4. Dan untuk negatif 2 pangkat 3, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian dikali lagi sama negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau ada bilangan negatif pangkatnya genap, hasilnya adalah positif. Kalau ada bilangan negatif pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya sebelah sini adalah negatif dari perpangkatan. Ya, jadi bedanya negatifnya ini dalam kurung, kalau yang ini negatifnya di luar kurung. Jadi negatif dari hasil perpangkatan 2 pangkat 2, negatif dari hasil perpangkatan 2 pangkat 3. Ya, ini negatifnya di luar. Jadi negatif 4, ini negatifnya di luar, ini 8. Jadi negatif 8. Selanjutnya untuk operasi yang melibatkan perpangkatan, untuk operasi campuran, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau ada kurung, kurung dikerjakan dulu. Baru pangkatnya lanjut ke bagi kali, yang paling kiri atau depan dulu yang mana. Baru terakhir adalah tambah dan kurang, yang paling kiri atau depan dulu yang mana. Begitu. Nah, selanjutnya untuk perkalian pada perpangkatan, ada 3 sifatnya ya. Yang pertama, untuk basis yang sama, untuk menghitungnya tinggal dijumlahkan pangkatnya. Ini 3 tambah 4, 7, basisnya sudah sama-sama 2. Ini hasilnya. Kemudian untuk pangkat dipangkatkan lagi, dikalikan, 3 kalikan 4, 12, hasilnya ini. Sebenarnya boleh dihitung 2 pangkat 3 dulu, hasilnya 8, baru dipangkatkan 4, hasilnya sama. Ini adalah sifat atau cara untuk memudahkan saja ya. Kemudian yang ketiga, ada A kalikan B pangkatkan M, boleh dihitung sendiri-sendiri baru dikalikan. Contohnya ini, dihitung dulu 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, baru dikalikan. Sebenarnya boleh juga kalian menghitung 2 kali 3 kan 6, pangkatkan 4. Hasilnya pasti sama. Ya, ini hanya sifat atau operasi untuk memudahkan. Lah, ini soal yang ada pada video sebelumnya kita bahas di sini. Ini kalikan dengan ini dan ini ya. Yang kita fokuskan adalah yang kedua dan ketiga. Di sini ada angka ya. Ada variabel, ada angka, ada variabel. Bedanya kalau di sini nggak ada kurungnya. Jadi yang dipangkatkan 7 hanya y-nya. Kalau di sini yang dipangkatkan 2, 3 y-nya. Jadi kalau kita jabarkan, ini adalah 2 kali y pangkat 7. 2-nya nggak pangkat 7 ya, karena di sini nggak ada kurung. Kalau yang di sini 3y pangkat 2, jadi 3y kali 3y ada 2. Ya. Kemudian kita kalikan angka sama angka. 2 kali 3, 6. Kali 3, 18. Kemudian variabelnya kebetulan sudah sama semua ya. Di sini y. Jumlahkan saja pangkatnya. 3 tambah 7, 10. Ini enggak ada berarti 1 ya. 10 tambah 1, 11. Tambahkan 1 lagi menjadi 12. Ini hasilnya. Selanjutnya yang ketiga untuk pembagian. Kalau perkalian ditambah, pembagian dikurangi. Ini ya. Lebih jelasnya di sini. 6 kurangi 4, 2. Syaratnya sama, basisnya harus sama di sini ya. Ini sama-sama min 3, 8 tinggal dikurangi 5, 3. Negatif pangkatkan 3, negatif ya. Karena di sini ganjil. Ini variabel juga sama, 12 kurangi 5, 7. Kalau ada angka dan variabel bagaimana? Angka sama angka, variabel sama variabel. 20 tidak bisa habis dibagi 15, hanya bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5, 4.
15 bagi 5, 3. Kemudian variabelnya 6 kurangi 4, 2. Hasilnya 4 per 3 Y pangkat 2. Ini adalah bentuk paling sederhana. Kemudian untuk perpangkatan pada pecahan, kita ingat lagi, kalau ada pecahan dipangkatkan berarti atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan. Ini lebih jelasnya. 2 pangkatkan 2, 3-nya juga pangkatkan 2. Ini 1 pangkatkan 3, 4-nya juga pangkatkan 3. Lah ini, perhatikan di sini, 1 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Beda dengan 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 3 ya. Jadi kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya selalu 1 ya. Ini ya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah bilangan negatif. Yang 1 pangkatnya 3 ganjil, yang 1 pangkatnya 4 genap. Seperti yang kita bahas sebelumnya, negatif pangkat ganjil negatif, negatif pangkat genap hasilnya positif. Tinggal dipangkatkan angkanya ini. Kalau tandanya sudah, tinggal angkanya nih. Hasilnya negatif 1 per 8. Kalau di sini karena positif berarti nggak usah ada tandanya. Tinggal pangkatkan angkanya. Hasilnya ini positif. Kemudian yang terakhir ini, negatifnya di luar pangkat. Jadi tidak ikut dipangkatkan. Negatif dari hasil pangkat ini. Negatif dari hasil pangkat ini. Negatif dari hasil ini. Nanti negatif dari 1 per 8. Sama saja negatif 1 per 8. Di sini juga sama, negatif dari hasil ini. Negatif 1 per 16. Gitu ya. Selanjutnya pangkat 0 dan negatif. A pangkatkan 0 hasilnya 1. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 pangkat 0 hasilnya tidak terdefinisi ya. Jadi di sini berlaku untuk A yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk pangkat negatif, karena tidak bisa dihitung, kita rubah menjadi pangkat positif. Lebih jelasnya di sini, ini soal pada video sebelumnya kita bahas ya. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Kemudian yang kedua, 2 pangkat negatif 3. Gimana menghitungnya? Karena nggak bisa, kita pakai ini, rubah jadi pangkat positif. 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8. Kalau negatif di bawah gimana? 1 per 5 pangkat min 3, pindah ke atas. Jadi 5 pangkat 3, hasilnya 125. Oke, dari sini ya menjadi perhatian bahwa kalau yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas ya, untuk mempositifkan. Kalau pangkat negatif untuk pecahan bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas, kalau ada A per B pangkat negatif M, dirubah menjadi pangkat positif M. Berarti sama dengan di sini, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Jadi A per B dibalik menjadi B per A, pangkatnya menjadi positif, setelah itu dipangkatkan. Lebih jelasnya, kita lihat contoh, 1 per 2 pangkat min 3, pangkatnya jadi positif, 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1. 2 per 1 hasilnya sama dengan 2 ya, pangkatkan 3, 8. Yang 3 per 4 pangkatkan min 2 jadi positif 2. 3 per 4 dibalik menjadi 4 per 3, lalu dihitung. Nah, selanjutnya bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kalau ada akar, di dalamnya ada perkalian, boleh dipisah. Nah, yang kedua, untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, pembagian juga boleh dipisah. Akar atasnya, akar bawahnya, baru dibagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada operasi penjumlahan dan pengurangan, boleh dihitung B tambah C, kemudian B kurangi C. Yang penting akarnya sama. Lebih jelasnya di sini. Akar 108. Bagaimana menyederhanakannya? Kita rubah menjadi perkalian dari bilangan kuadrat yang hasilnya 108. Ini 36 bilangan kuadrat yang nantinya bisa diakarkan ya. Nanti dibuka lagi ya catatan tentang bilangan kuadrat. 36 kali 3. Akar 36-nya 6, akar 3 tidak bisa dihitung ya. Jadi 6 akar 3. Yang akar 200, 100 kali 2. Akar 100, 10. Jadi 10 akar 2. Kemudian nomor 3, 0,04. 2 angka di belakang koma menjadi per 100 ya. Ada 2 nolnya. Akar 4 per akar 100, 2 per 10. Ada 1 0 ya. Nolnya sebanyak 1, jadi 1 angka di belakang koma, 0,2. Yang keempat, penjumlahan. Akar 32 tambah akar 50. Ini akar 32 dan akar 50 disederhanakan dulu. Nggak saya tuliskan ya. Kita bahas di sini. 32 itu 16 kali 2. 16 itu kalau diakarkan 4. Jadi 4 akar 2.
Kemudian yang 50-nya 25 kali 2, jadi 5 akar 2. Sudah sama-sama akar 2 dijumlahkan, jadi 9 akar 2. Yang bawah juga sama, akar 3 tetap ya, karena ini sudah paling sederhana. Kemudian, nah ini nih, ada akar 3, pasti belakang ciri-cirinya biasanya akar 3 juga ya. Kalian tinggal coba bagi 3, 48 bagi 3 itu 16. Akarnya 16 adalah 4, jadi 4 akar 3. Kemudian 12 kalau dibagi 3 itu 4, akarnya 4 adalah 2. Kita tinggal jumlahkan dan kurangkan. Untuk akar 3 sendiri karena nggak ada angkanya berarti 1 akar 3 ya. Kalau 1 kan nggak ditulis. 1 tambah 4 itu 5, kurangi 2 adalah 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Jadi untuk nomor 4 dan 5, untuk penjumlahan dan pengurangan biasanya mengandung akar yang sama. Ya, jadi menyederhanakannya nanti lebih mudah ya. Oke. Selanjutnya untuk pangkat pecahan. Jadi untuk pangkat pecahan bisa dirubah menjadi akar, yang pembilang jadi pangkat, yang penyebut jadi akar pangkatnya. Contohnya sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Ini 1 jadi pangkat, 2 jadi akar pangkatnya. 1 dan 2 kan nggak perlu ditulis, jadi akar 4, 2. Kalau 1/3 ini 1, tidak usah ditulis, akar pangkat 3. Hasilnya 2. Yang di sini negatif berubah jadi positif dulu ya, ini hasilnya. Kemudian pangkatkan 2, akar pangkatkan 3. Akar pangkat 3 dari 64, 4. Atau boleh pakai cara ini juga sama saja, 8 dirubah menjadi 2 pangkat 3 lalu dikalikan. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. Ini juga boleh. Ini pangkatnya 3, akarnya adalah 2 ya. Oke, hasilnya adalah 5 akar 5. Atau dengan cara ini juga boleh. Selanjutnya kalau ada pangkat negatifnya bagaimana? Ini lebih enak ke sini ya. Kalau dibuat dalam bentuk akar mungkin agak ribet ya. Ini kita rubah 16 menjadi 2 pangkat 4, lalu dikalikan, hasilnya 2 pangkat min 3, rubah jadi positif. Hasilnya 1/8. Nah, selanjutnya merasionalkan. Kalau akarnya bentuknya akar B, berarti kalikan dengan akar B per akar B. Seperti ini akar 2 berarti akar 2 per akar 2 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah, akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah 2. 1/2 akar 2. Kemudian 2 dan 3 sama bentuknya, cuma beda tanda. Ini plus, ini min. Kalau plus pengalinya adalah negatif, kalau negatif pengalinya adalah plus. Ya, untuk merasionalkannya. Angkanya bagaimana? Kalau depan akar B berarti sininya akar B. Belakangnya C berarti belakangnya di sini juga C. Jadi menyesuaikan. Ya, ini juga sama, hanya tandanya yang berbeda. Kalau dibalik bagaimana? Akarnya di belakang, akarnya di depan. Menyesuaikan dengan soalnya. Nanti disamakan ya. Kalau di soalnya akarnya di depan, berarti yang di depannya akar. Kalau yang di soalnya yang akarnya yang di belakang, berarti nanti pengalinya akarnya di belakang juga. Jadi sama, hanya beda tanda ya. Kalau plus ini min, kalau min ini plus. Kemudian dikalikan sama seperti atas, atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Untuk yang bawah bentuknya adalah A plus B kali A min B atau A min B kali A plus B. Dengan cara ini, A kuadrat min B kuadrat. Ini aljabar kelas 7. Nanti bisa dibuka lagi bukunya ya. Ini A-nya yang depan ya, akar B dikuadratkan, yang belakangnya C. Lebih jelasnya ini soalnya, akar 5 min 2. Pengalinya depannya akar 5 sama, belakangnya 2. Bedanya di sini min, pengalinya adalah plus. Begitu ya. Atas kali atas, yang bawah A kuadrat berarti akar 5 kuadrat, B kuadratnya 2 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan 5, kurangi 4, 1. Hasilnya ini. Untuk notasi ilmiah, berarti penulisannya adalah A kali 10 pangkat N. A-nya itu lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10. Ya. Oke, contohnya ada angka 880. Menjadi notasi ilmiah menjadi 8,8 yang memenuhi antara 1 dan 10. Kemudian komanya geser berapa? 1, 2. Jadi 10 pangkat 2 ya. Tergantung gesernya koma ada seberapa. Nah, di sini belum baku ya, karena di sini 10,5 lebih dari 10. Harusnya kurang dari 10. Dirubah menjadi 1,05. Karena geser 1 berarti nanti 10-nya nambah 1, 10 pangkat 4 ya. Kemudian ini bilangan desimal, gesernya 1, 2, 3, 4.
Jadi kalinya negatif 4, 10 pangkat negatif 4, 1,23. Jadi kalau bilangannya desimal biasanya pangkatnya negatif. Oke, sekian untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Selamat belajar kembali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.